Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Isnawari dari kelas 5M Universitas Bina Bangsa ingin menyampaikan materi tentang sistem informasi sumber daya manusia guna memenuhi tugas perkuliahan saya. Baik, yang pertama ada pengertian sistem informasi SDM. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM atau Human Resources Information System HRIS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi SDM, yaitu untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Kemudian slide selanjutnya ada fungsi sistem informasi SDM. Yang pertama ada perekrutan dan penerimaan. SDM membantu penerimaan pegawai tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan selama periode kepegawaian seseorang. Nah, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga ada manajemen data, proses pengelolaan data sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi atau analisis yang dapat dipercaya untuk perorangan atau umum. Selanjutnya ada penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Yang kelima ada manajemen kehadiran karyawan. Sistem informasi sumber daya manusia dapat mengotomatiskan manajemen kehadiran karyawan. Yang keenam ada memudahkan karyawan. Sistem informasi sumber daya manusia dapat membantu karyawan dalam mengurus keperluan administratif mereka. Selanjutnya ada komponen sistem informasi SDM. Di sini dikemukakan oleh Henry Simamora dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Itu ada 3. Yang pertama ada fungsi masukan, yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan dan bagaimana data diproses. Yang kedua ada fungsi pemrosesan. Pemrosesan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan menganalisis data SDM dengan menggunakan teknologi informasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat guna mengambil keputusan. Yang ketiga ada fungsi keluaran. Nah, fungsi keluaran ini merupakan fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia, yaitu untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai-pemakai. Selanjutnya ada model sistem informasi SDM melalui input. Bisa kita lihat di sini ada 3. Yang pertama ada subsistem dari SIA atau sistem informasi akuntansi, menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non keuangan.
Yang kedua, ada subsistem penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contohnya kayak penelitian suksesi, terus analisis dan evaluasi jabatan, ataupun penelitian keluhan. Yang ketiga, ada subsistem intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Selanjutnya, model sistem informasi SDM melalui output itu ada 6. Yang pertama ada subsistem perencanaan kerja, yang kedua itu subsistem perekrutan, yang ketiga subsistem manajemen angkatan kerja, yang keempat subsistem tunjangan, yang kelima subsistem benefit, yang keenam subsistem pelaporan lingkungan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sistem informasi sumber daya manusia adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengembalian keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Dalam sistem informasi sumber daya manusia mempunyai 2 tujuan utama dalam organisasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.